untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Saat Teduh Malam Wilayah 4 Gereja Toraja, tepatnya 24 Desember 2020. Sahabat-sahabat Saat Teduh Malam Wilayah 4 Gereja Toraja, semakin sehat, semakin bertambah teguh dalam Tuhan. Sebelumnya, perkenalkan saya Pendeta Albertin Lebang dari Jemaat Sidoarjo Klasis Pulau Jawa. Jemaat Sidoarjo berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini jumlah kepala keluarga 35 kakak, telah menjadi jemaat dewasa 11 tahun yang lalu dari Pemekaran Jemaat Surabaya. Saya baru akan 1 bulan berada di kota atau Kabupaten Sidoarjo, tepatnya tanggal 25 Desember. Jadi belum secara detail mengenal medan pelayanan di Sidoarjo. Namun dalam keyakinan iman bahwa jemaat Tuhan di Sidoarjo akan terus bertumbuh dalam Tuhan dan berkembang sebagai salah satu jemaat yang berada dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja yang memberi dukungan pelayanan secara menyeluruh. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita menyiapkan hati untuk beberapa menit ke depan. Kita akan menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui pujian, doa, dan firman. Persembahan pujian Mau Pak Tumintu Tomalolo Lalana. Sahabat Sate Malam, saya akan melanjutkan renungan ini. Sebelumnya mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu di dalam hidup ini. Yesus Tuhan, Engkau melihat kami dari sorga-Mu. Engkau yang menyelidiki isi hati kami, yang rindu akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah supaya melalui karya Roh Kudus kami dapat melihat secara utuh apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu,
dan kami hidup di dalamnya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita akan membaca kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, yang sungguh berbahagia adalah kita semua yang senantiasa bersyukur dan merasakan tuntunan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Keselamatan bagi keluarga sudah nyata, itulah tema yang akan kita renungkan dalam saat teduh malam pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dimanapun berada saat ini. Setiap orang, setiap daerah pasti punya kisah menarik yang turun-temurun terus diceritakan. Misalnya kisah Malin Kundang. Tapi apakah ada fakta sejarahnya? Saksi matanya? Tidak ada. Nah, adakah kisah yang bukan hanya cerita turun-temurun, namun ada fakta sejarahnya yang tidak bisa terbantahkan? Ada. Kisah apa? Ada. Ada. Salah satunya yang Paulus beritakan, sampaikan kepada Titus, dan yang kita baca hari ini. Perhatikan apa yang Paulus katakan dalam bacaan kita hari ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Apa yang nyata? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Tetapi nyatanya seperti apa? Nyatanya melalui cerita bahwa Yesus sudah datang, dia disalib dan mati. Bukit Golgota, bukti saksi fakta yang tak terbantahkan. Yesus mati menebus dosa. Ini kisah yang turun-temurun, namun ada fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Dan dia yang menyelamatkan manusia itu, yang mati dan bangkit menebus dosa, mau supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan menjadi hidup bijaksana, adil, dan tekun beribadah. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah tidak peduli pada perintah Tuhan. Itulah gambaran dari kehidupan orang-orang beragama. Karena itu, menyanyi dilarang membelakangi mimbar. Bukan karena mimbarnya kita tidak boleh membelakangi, tapi karena di mimbar itu ada firman Tuhan. Jadi dalam ibadah, kita diingatkan jangan membelakangi firman Tuhan. Tapi di kehidupan nyata, kita justru membelakangi firman Tuhan. Dia tahu itu baik, dia tahu itu benar, tapi tidak dilakukan. Itu orang fasik. Seperti orang Farisi. Ada apa dengan orang Farisi? Mereka berkata benar, yes. Mereka pun berpengetahuan benar, iya. Tapi kelakuan ternyata tidak berkelakuan benar. Alamak, miris ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu firman Tuhan mengajak gereja untuk selalu bercermin, supaya kita meninggalkan kefasikan. Supaya dengan itu kita tidak menjadi gereja-gereja yang berteriak, Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Contohnya pendeta. Ya, kalau pemilu, ya, saudara berdoa, Tuhan tolong tuntun saya siapa yang akan saya pilih. Tapi pas amin buka mata, duit serangan fajar diambilnya. 5 menit kemudian datang lagi orang bawa, ternyata lebih besar diambil lagi. Untung setelah itu tidak kena serangan jantung karena sudah terlalu banyak ambil uang haram.
Tuhan mau kita meninggalkan kefasikan supaya kita menjadi orang-orang beragama yang melakukan kehendak Tuhan. Selain itu, Kristus pun ingin kita meninggalkan keinginan duniawi. Artinya Tuhan mau kita hidup bukan berorientasi pada diri sendiri atau mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan Tuhan di atas segala-galanya. Cuma Tuhan berbicara tentang keinginan duniawi, dan kita hanya berpikir tentang orang-orang yang tidak ke gereja, yang gaya hidupnya hura-hura, ya, cinta uang dan seterusnya. Tapi ingat, keinginan duniawi bisa juga terjadi ketika kita ke gereja hanya untuk menyenangkan dirinya, hanya untuk memuaskan keinginannya. Makanya kalau dia sudah tiba di gereja, tapi yang dia inginkan tidak terpenuhi, khotbah pun dia tidur. Khotbah pun dia main HP. Miris ya. Jadi keinginan dunia itu apa? Keinginan yang berorientasi pada diri sendiri, apapun itu bentuknya. Saudara, masih ingat peristiwa Yesus dengan Petrus ketika Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi apa yang Petrus lakukan kepada Yesus? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Apakah Yesus senang dengan simpatik Petrus ini? Tidak. Yesus justru berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Injil Matius 16 ayat 21 sampai 23. Artinya apa? Petrus duniawi. Miris ya. Karena itu selalu ada sikap kehati-hatian. Jangan-jangan kita aktif melakukan kegiatan gerejawi, tapi ternyata kita duniawi. Hati-hati hanya jatuh pada euforia Natal, tapi sesungguhnya kita sedang melakoni keinginan duniawi. Selalu refleksikan, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya pikir Alkitab serius, dan Yesus tidak mungkin salah bicara. Pikirkanlah itu, camkanlah itu. Karena itu saudara-saudara yang baik hatinya, hidup kita ini adalah penaklukan pada kehendak Allah. Hidup kita ini adalah peperangan untuk berkata tidak pada keinginan duniawi. Saudara, Yesus mengingatkan kita untuk meninggalkan keinginan-keinginan daging. Sebab untuk itulah ia datang, mengarahkan manusia kembali kepada Allah, meluruskan yang bengkok, menormalkan yang tidak normal, termasuk di dalam keinginan duniawi. Semua ini Yesus perintahkan supaya apa? Kata firman Tuhan, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 12 di pembacaan kita. Saudara, bijaksana di sini bukanlah kemampuan berbicara, melainkan kemampuan kita bercermin pada apa yang kita katakan. Bijaksana di sini menuntut kita jangan hanya mampu mencela, tahu mengkritik, tapi mampu bercermin pada diri sendiri untuk semua yang kita cela, kritik itu dalam hidup ini. Wah, dia salah Bu. Oke, dia salah. Apa kamu benar? Tidak juga sih. Nah, di mana bijaksananya? Maka orang bijaksana adalah orang yang bisa mengukur dirinya dan tahu menempatkan dirinya. Orang bijaksana adalah orang yang berhati-hati, tahu menempatkan dirinya dan memilih kata. Dan orang bijaksana adalah selalu dia bercermin dari kehidupan ini. Ketika dilihat orang berdosa, dia diam, perhatikan baik-baik. Lalu dia lihat lagi lebih dekat. Dosa ini nggak beres, ini tidak benar. Dia lihat lagi lebih dekat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia kaget, dia lalu sadar, kenapa aku mirip dengan itu? Itu bijaksana. Saudara, orang bijaksana selalu menemukan dirinya. Orang tidak bijaksana selalu kesasar di hidupnya. Dia hanya tahu bicara, kritik, salahkan orang, tapi tidak bagi dirinya. Tindakan orang bijaksana. Mereka pergi mencari kebenaran sampai di Yerusalem. Mereka bertanya pada orang yang tepat, kepada imam, dan para imam beritahu, itu di sana di Bethlehem, kota kecil sesuai dengan nubuat dalam Mika 5 ayat 1.
Para majus telah memiliki, imam mengetahui, imam memberitahu, tapi yang imam tidak pergi. Yang pergi siapa? Para majus. Orang majus bijaksana, imam aneh bin ajaib, sama sekali tidak bijaksana. Tahu kebenaran tapi sama sekali tidak mau mengerjakan. Memberitahukan arah tapi tidak pergi ke sana. Para majus tidak terjebak pada fenomena-fenomena. Mestinya kalau mereka mau mencari raja, bukan Bethlehem tempatnya. Karena Bethlehem hanya sebuah kota kecil. Tidak ada kerjaan di sana. Kerajaan tempatnya di Yerusalem, karena Yerusalem pusat kerajaan. Tapi orang majus tetap ke Bethlehem karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka setia mendengarkan suara Tuhan dan tunduk pada pimpinan Tuhan. Mereka bertindak bijaksana, dan dalam bijaksana itu sekalipun mereka berjumpa dengan bayi yang lemah dalam kandang hewan yang terbaring dalam palungan dan bukan istana, para majus tetap bertekuk lutut dan memberi sembah. Keren Bapak Ibu Saudara, bukan? Saudara, mestilah begitu hidup kita dalam menyambut Kristus Sang Raja itu dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk mampu mementingkan Tuhan, bukan diri, serta bertindak bijaksana dalam keseharian hidup ini, supaya kita mampu menguji diri dan melihat diri kita, supaya kita selalu berlaku adil dalam hidup ini. Adil kalau kita menegur orang dan sekaligus menegur diri kita sendiri. Kalau berani menegur orang, harus berani menegur diri sendiri. Kalau berani mengkritik orang, harus berani mengkritik diri sendiri. Dan mirisnya banyak orang yang tahu mengomentari tapi tidak mau melakukannya. Ini yang kadang membuat kita lumpuh dan tidak bertumbuh dalam iman yang teguh yang benar kepada Kristus. Tapi pendeta, apakah kalau saya hidup benar, orang sudah pasti akan ikut benar? Belum tentu. Karena itu tidak penting apakah aku hidup benar dan mereka akan ikut menjadi benar. Karena sejujur-jujurnya kita tidak bisa menuntut semua orang hidup benar. Tapi kalaupun mereka tidak hidup benar, aku tetap hidup benar. Walau mereka tidak benar, aku akan tetap benar. Itu yang penting. Saudara, marilah kita mempersiapkan diri dan keluarga dalam menyambut, mensyukuri dan merayakan kelahiran Kristus yang adalah kasih karunia Allah yang nyata itu. Kita benahi diri kita, tinggalkan kefasikan, tinggalkan keinginan duniawi, selalu tahu bercermin pada diri sendiri, pada kehidupan, dan jadikanlah Kristus menjadi pusat keinginan kita hari lepas hari. Yang kita ingini hanya Kristus, Yesus Tuhan kita. Orientasi hidup kita hanya fokus pada keinginan Tuhan, bukan keinginan dunia. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Injil Matius 19 ayat 24. Amin.
kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang maha baik. Kami sangat merasakan hadirat Tuhan melalui kekuatan firman-Mu yang boleh tersampaikan kepada kami pada malam hari ini. Berkati seluruh warga Gereja Toraja dimanapun berada, secara khusus dalam wilayah 4 pelayanan Gereja Toraja. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan sebagaimana Kau nyatakan dalam setiap keluarga-keluarga kami, itu akan terjadi dalam seluruh perjalanan hidup jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Secara khusus ketika malam hari ini, di malam menjalankan merayakan hari Natal besok ya Tuhan, kami percaya seluruh keluarga-keluarga Allah telah mempersiapkan diri untuk mengaminkan dan mensyukuri berkat kasih karunia Tuhan melalui kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan melindungi kami semua, sehingga dengan kesehatan yang berasal dari Tuhan, kami dimampukan untuk berbagi sukacita merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sekalipun kami masih dalam gumul pandemi saat ini, tidak mengurangi ungkapan syukur dan terima kasih kami, betapa Tuhan tetap ada menopang dan menyertai kami. Kami berdoa untuk adanya kami alami saat ini dalam jamahan dan pemulihan Tuhan, Engkau akan menyatakan kebaikan dan karya Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami pada malam hari ini dalam peristirahat kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, sehingga kasih dan damai Tuhan senantiasa terjadi bagi kami semua. Inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan. Kami datang berdoa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat dalam Yesus Kristus, hidup adalah anugerah Tuhan. Ada banyak godaan di jalan kehidupan kita. Hubungan dengan anggota keluarga sering dipertaruhkan. Jangan biarkan orang-orang yang tak tergantikan di dalam hidup kita membawa luka dalam hidupnya karena kita. Akhirnya, demi mengasihi dan sesama kita di masa-masa COVID-19, mari tetap membangun pola hidup sehat, rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak demi minimalkan penyebaran wabah COVID-19. Salam doa, salam hikmat, salam kemanusiaan. Kami dari Jemaat Sidoarjo mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati.